Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pagi di channel 0 Kita telah saksikan tadi ya. Jadi ini peninjauan ke lokasi oleh Pak Nusron Wahid, ya, kasus pagar laut yang pada saat itu beliau juga didampingi oleh lurah setempat, yaitu Lurah Arsin dari Desa Kohot, yang pada saat itu juga menimbulkan perdebatan ya antara Kades dengan Pak Nusron, yang artinya Kades ini merasa keberatan kalau pagar laut itu dicabut, karena menurut Kades ini keterangannya itu adalah dulunya empang. Tapi ya begitu tadi Pak Nusron jelaskan ya, artinya Pak Nusron tidak mau berdebat, yang terjadi adalah seperti ini, ya sudah, akan lakukan pencabutan. Setelah perdebatan dengan Nusron Wahid, Kades ini dicek oleh beberapa wartawan itu menghilang, kabur ya. Kabur dengan mobil Rubicon, beritanya seperti itu. Jadi dicari untuk, banyak wartawan mencari untuk menanyakan tentang informasi ini, udah kabur. Ternyata banyak hal yang dilakukan oleh Kades tersebut. Yang pertama itu adalah mencatut nama-nama orang atau warga itu sebagai buat tanpa seizin gitu ya, untuk membuat sertifikat itu mencatut nama-nama orang dari warganya, dan ini sungguh memalukan teman-temannya. Menurut Pak Agit ya, kelihatan banget itu. Dan dinilai sosok ini orang yang sangat kaya lah pada saat ini ya. Gimana nggak kaya ya, kasusnya seperti itu, kita tahu sendirilah duitnya dari mana kalau gitu. Malah dia diindikasi atau disinyalir itu mempunyai mobil Lamborghini. Kades punya Lamborghini, wah hebat banget ya. Dari mana tuh duitnya tuh ya. Sebetulnya konten ini juga merupakan update dari yang kemarin, dari sambungan dari kalau nggak salah episode 190, yang pada saat itu Pak Agit juga menceritakan, jadi Kades ini memberi 15 juta per kakak untuk uang tutup mulut ya kepada warga. Nah ini jadi masalah besar gitu, yang artinya dalam kondisi seperti ini kan dalam sorotan publik. Nah dia berani-beranian ngasih itu ya, jelas ketahuan lah. Gampang banget bagi musuh-musuh politiknya gitu untuk menangkap segala kegiatannya. Sebetulnya dengan kasus ini, yaitu yang pertama ya, Kades ini menolak, artinya pagar laut dicabut. Kemudian mengambil nama warga Desa Kohot tentunya sebagai nama di sertifikat gitu ya. Jadi tanpa seizin warga. Kemudian juga memberi suap ya, 15 juta per kakak untuk uang tutup mulut. Ini sebetulnya udah mudah, maksudnya dalam kasus pidana ini udah mudah, tinggal tarik, tangkap itu Kades, interogasi sebetulnya. Ya secara logika kan itu, tapi kenapa nggak dilakukan gitu? Lama banget, eksekusinya ini lama banget. Dan kita berharap yang berwajib pada hal ini adalah polisi itu ya, untuk menyelidiki hal ini. Kalau memang ya tidak bisa polisi ya dibuatkan satgas lah, satgas khusus. Artinya pemerintah harus bergerak cepat supaya pada hangat-hangatnya kasus ini bisa terungkap. Tapi apakah mungkin itu? Yang artinya ini kayaknya diurut-urut, dibuat cerita itu seperti sinetron gitu, berurut-urut lama satu persatu, nanti suatu saat kalau kita meleng udah hilang. Contohnya seperti ini aja lah teman-teman.
kasus judi online. Judi online itu pada bulan November itu kan, wah gercep lah seperti itu ya, gercep das des gitu. Seperti terus dituntaskan dan kalau Pak Agit lihat di salah satu medsos yang tadinya banyak iklan tentang judi online itu tiba-tiba hilang dan tidak ada. Tapi apa kemudian Januari akhir kemarin itu ya kita seminggu yang lalu, itu Pak Agit sudah melihat, sudah ada itu judi online itu udah diiklanin lagi. Nah ini kan seperti apa ya? Seperti kalau Pak Agit lihat pemerintah itu mau menunjukkan ketegasannya, tapi pengawasannya nggak ada, controllingnya nggak ada seperti itu. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi di kasus pagar laut ini. Awalnya das des, bongkar pagar laut lah, kemudian ramai-ramai melihat lokasi, kemudian eksekusi ya seperti yang dilakukan oleh Pak Nusron Wahid gitu kan, tep gitu, langsung berdebat di area lokasi dengan kadesnya, mengatakan ini harus dicabut karena sudah tidak ada fisiknya. Nah, kita lihat besok ke depannya ini kan sudah tidak ada fisiknya, oke lah itu dicabut ya. Kemudian agendanya tuh apa lagi gitu. Yang rakyat pengenkan tuh kan ya yang sangat penting ya itu tangkap dan pidanakan. Artinya kita pengen tahu apakah hukum ini berlaku di Indonesia atau hukum ini ya masih seperti dulu gitu loh. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya seperti itu. Jadi intinya gini ya teman-teman, sebetulnya ini kita butuh ketegasan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk menyelesaikan hal ini yang sudah kelihatan jelas di mata kita, termasuk oknum yang paling bawah ya. Menurut Pak Agit ini oknum yang paling bawah aja sampai segitu, kabur dengan Robicon, kemudian disinyalir mempunyai Lamborghini sampai sebegitunya. Jadi kondisi seperti ini itu hanya memperkaya oknum-oknum saja gitu, yang artinya merugikan negara, merugikan rakyat, termasuk para nelayannya yang jelas, yang artinya jalur-jalur mereka itu akhirnya harus terganggu oleh kondisi pagar laut ini. Menurut Pak Agit sudah saatnya pemerintah ini sangat-sangat bertindak tegas. Kalau melihat kejadian ini, kita kok jadi gemes gitu ya. Yang sebetulnya harus bisa dikerjakan dengan cepat, kok ini berlama-lama seperti ini. Artinya kalau kades ini ketangkep, ya jelas ini kan oknum. Gimana nggak oknum dengan tedeng aling-aling, dia menyatakan kalau pagar laut itu dulu adalah empang. Kemudian memberikan 15 juta per kakak untuk menyuap rakyat supaya diam ya. Kalau ini dipegang, artinya kalau kades ini ketangkep, itu kan bisa ditanyain dari mana asal usul duitnya dan segala macam. Itu sebetulnya alurnya kan udah jelas ya teman-teman. Nggak bakal kemana-mana, pasti larinya ke situ-situ aja. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.